Mungkin ya anak-anak sekarang lebih pintar, bahasa Inggris udah lebih awal diajarin. Iya. Bahkan ponakan saya nggak diajarin bisa bahasa Korea. Iya. Zaman dulu mah kan harus kursus ya. Harus kursus. Sekarang mah dari YouTube doang bisa. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Nah, apa rencana-rencana terdekat ini, Kang Soleh? Rencana terdekat saya dari sini pulang ke rumah. Pulang dulu, wawancara lagi. Enggak, pulang ke rumah mandi. Terus makan. Itu rencana terdekat saya, terus malam tidur. Tadi katanya ada ini waiting list yang mau wawancara. Ada, itu kan tapi nanti habis dari sini rencana saya pulang dan mandi itu aja. Pulang dan mandi dulu ya. Tapi di sini makin sibuk dengan Soleh ini. Enggak, saya sibuk mencari kesibukan aja. Sibuk mencari kesibukan. Biar kelihatan. Pengamat dari pengamat. Enak. Ini gitu. Apa diminum lagi nih? Diminum dong. Oke, Nus. Tanya yang tajam-tajam loh. Wah, karena tadi kan saya biasanya menghancurkan suasana yang serius. Kang Soleh kan waktu masih muda pernah berbagai macam profesi nih. Yang menurut Kang Soleh profesi yang benar-benar nggak bisa dilupakan atau sangat membekas gitu. Profesi sebagai apa? Semua profesi yang saya pernah jalani itu semua membekas. Jadi saya tipe yang tidak milih-milih. Waktu jadi wartawan saya senang jadi wartawan. Itu jadi wartawan pernah nggak ada sesuatu yang nggak bisa dilupakan, hal unik atau apa gitu? Oh, yang paling saya senang ketika saya jadi wartawan musik, karena saya penggemar Iwan Fals, saya pernah satu kali diundang sama manajemen Iwan Fals. Datang tuh ke rumah, lagi mau latihan. Jadi tiba-tiba saya sore-sore datang ke Lewinanggung cuma buat nonton di Iwan Fals latihan. Di yang pendoponya itu loh. Mantap dong ya. Yang di depan musola kan. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Di bawah 2011 kayaknya ya. Dulu tuh bawain lagu yang tanam siram. Sore-sore tiba-tiba ini mau latihan. Iwan Fals sama band diundang ke rumahnya, kita foto terus ngopi sore-sore sambil ngelihat Iwan Fals latihan. Jadi kan seakan-akan kayak wah ini konser pribadi ya. Iya, cuma saya sama teman saya terus ngelihat Iwan Fals latihan pun wah ini nggak semua orang bisa begini. Iya. Lebih asikan di situ daripada di panggung. Iya, karena kan itu udah gitu sejam lagi nonton. Nonton gitu ya. Ya kayak gini, ini dikasih minuman terus Iwan Falsnya lagi latihan di situ sama band. Wah, dulu saya nonton kapan susah. Ya, gitu ya. Kan Anda pernah bareng. Hei, kapan bisa? Kapan kita? Hei, suka gitu. Kapan kita bisa? Ya udah lah. Anda mah sudah. Kita yang belum. Iya, ini rakyat jelata belum. Kalau Anda kan bukan cuma di situ, Anda kan di panggung. Iya, lupa kita dulu ya. Aduh. Kapan kita ngaca dong. Suka sok ini nih ya. Ini kan namanya juga biasa ini kan. Dramatisasi. Suka sok merendah seakan-akan kita nggak tahu gitu ya. Yang begini nih yang lebih nyebelin nih. Sok kapan ya kita bisa pada hehe. Enggak, gara-gara nyebelin kan jadi itu. Jadi jubirnya presiden gara-gara nyebelin tuh. Iya pernah di situ dulu sebentar, aku di situ. 25 tahun bentar dong. Sebentar tapi ada di satu album ya. Ya nggak sebentar dong, ada video klip.
Ya nggak sebentar lah gitu mah. Lumayan lah ya. Lumayan lah itu mah. Nah, ada namanya dia loh di situ kan di album. Sebentar datang, sebentar di calling gitu. Sok kapan dia So kita bisa. kapan? Maksudnya kapan? Aduh. Penonton itu aduh. Penonton. 4.000 penonton. Nggak apa-apa. Parah. Berarti 4.000 penonton ini kita bisa ke Bang Iwan nanti ya. Bisa. Dan kan ada manajemen. Oh, ada Pateng sekarang Harus izin maksudnya. Ya tapi kalau pengalaman itu yang salah satu yang sangat iyalah maksudnya sebagai penggemar saya kan penggemar kalau saya kan penggemar Iwan Fals dan penggemar Slank ya yang utamanya ya gitu. Ya kalau jadi wartawan musik itu yang paling membahagiakan itu karena akhirnya sebagai seorang penggemar saya punya akses ke idola saya dan posisinya bukan penggemar dan idola tapi kan wartawan dan musisi. Jadi lebih sejajar. Kalau penggemar dan idola meskipun musisi bilang penggemar mereka itu adalah teman tetap aja kan secara percaya diri kan kita tetap kita penggemar di depan idola. Jadi meskipun mereka seramah-ramahnya idola kita tetap aja mereka ngelihatnya penggemar gitu. Kalau sama wartawan mah kan wartawan beda gitu. Jadi kalau ditanya-tanya mereka santai. Kalau penggemar kan nanya-nanya kayak ini makanya memang buat pribadi. Kalau wartawan nanya-nanya mereka juga ada kepentingan. Ya seneng aja ketika jadi wartawan punya akses ya ke itu ke sambil dipegang di belakang HP itu. Aduh kapan nih selfie. Enggak, saya selama jadi wartawan nggak pernah minta foto bareng. Tapi wartawan berhak loh ngambil foto. Iya, makanya kan itu kan saya nonton terus di foto-foto sama teman saya. Kan itu enak banget loh nonton Iwan Fals latihan sejam terus sambil jam saya ingat banget tuh sore-sore jam 3 angin udah enak banget. Jadi itu malahan diundang ya? Iya, waktu itu mau Kok bisa dia diundang, orang lain mah ngajuin juga waiting list. Ya waiting list lah. Bisa berapa puluh tahun. Ya dulu karena majalahnya kan Rolling Stone, majalahnya kan bergengsi. Jadi itu punyanya Mick Jagger bukan? Bukan. Beda itu ya? Beda S-nya itu mah beda apa? Beda S-nya. Like a Rolling Itu Stone. masa depannya milik kita beranda kan Rolling. Iya benar. Harus ke Rolling Stone. Kalau dulu Aktuil ya zaman. Iya, kalau dulu Aktuil. Aktuil Denny Sabri ya. Nih katanya selain ada majalah Rolling Stone, pernah di majalah Playboy. Kelinci gitu. Iya. Itu Playboy itu ya? Iya. Bukan Penthouse bukan? Bukan. Beda lagi. Kalau Penthouse lebih vulgar. Lebih vulgar. Iya. Kalau Playboy lebih elegan. Jangan itu maksudnya masukin saya dong. Bisa. Ya udah bubar. Kan majalahnya udah bubar. Oh udah bubar. Masuk. Kelincinya clever. Udah bubar. Nah itu gimana tuh? Melamar apa dilamar waktu itu? Kan dulu dari majalah musik yang pertama itu MTV Tracks, kita tiba-tiba kan tadinya pengen minta dibikinin majalah musik, terus tahu-tahu sama pemeran Playboy Mas Erwin, udahlah bikin ini aja majalah baru nih. Tahu-tahu ditawarin Playboy ya, ya udahlah. Ya udah kayak gitu jadi ya udah. Emang dulu penggemar juga mungkin ya? Ya penggemar lah lumayan lah. Iya. Sebagai anak muda ya. Pasti. Anak muda zaman dulu kan tidak ada yang tidak menggemari lah pastilah. Berapa lama di situ? 2 tahun. Dari awal sampai bubar lah. Sampai bubar. Sangon gede berarti ya. Ya berapa kali gaji ya lumayan lah. Setelah kan tapi kan gede-gede. Tapi kan gede-gede nganggur. Setelah bubar kan nganggur. Tetap aja ada pesangon tetap dipakai buat hidup iyalah. Tahu aja Tinus. Kalau masalah 18+ saya paling depan kan. Terus di mana lagi? Majalah mana lagi? Rolling Stone terakhir. Iya. TV nggak? TV ya program gitu-gitu aja. Ada beberapa program sempat tapi udah enggak sekarang. Artinya gini, ini kan Kang Soleh ini luar biasa ya. Dia itu nggak melamar aja dilamar. Mungkin orang lain mah ngajuin itu tentu. TV dibikin suruh program nolak misalnya. Tapi gimana itu
bisa menjadi jadi seperti itu, karakternya, membangun karakter ya mungkin ya. Saya apa ya? Kalau disebut membangun karakter mungkin saya ya konsisten aja dari dulu. Jadi dari zaman kuliah kan saya senangnya sama musik khususnya ya, maka musik dan dunia hiburan pada umumnya. Jadi saya dari zaman kuliah konsisten. Makanya ketika zaman kuliah milih jurusan jurnalistik pun tugas-tugas kuliahnya saya selalu soal musik. Ketika disuruh bikin tulisan apa, saya ngajuin topiknya musik. Jadi dari dulu konsisten. Konsisten di musik dan di dunia hiburan. Jadi waktu kerja di Trax, ke Playboy, ke Rolling Stone pun kan benang merahnya dunia hiburan. Jadi saya nggak pernah banting setir ke misalnya ke kantor jadi pegawai kantoran apa enggak, karena ya itu gitu. Iya, saya konsisten aja. Jadi kenapa mungkin pembangunan karakternya gimana ya caranya dari saya mah ya udah saya konsisten. Saya sukanya musik ya udah musik. Jadi kalau ditanya sejarah musik lengkap. Ya enggak tahu juga sih, enggak sejago itu sih. Ya tapi pasti banyak lah. Ya dikit-dikit lah. Referensinya lah. Yang saya tahu, tapi yang saya nggak tahu juga banyak. Ini ngomong siapa nih? Ini band. Bandnya Kang Soleh. Bukan lah, Om. Emang ada muka saya, mukanya boleh-boleh semua. Bukan, ini G-pop. Oh, ini G-pop. Ini band apa berarti? Band dari Amerika, The Stooges, band tahun 69. Wih, 9. Surat emak berarti ya? Iya, kita Kang Niko lahir? Ya baru 4 tahun lah dia. Tua dia. Baru 4 tahu tahun. band-band lama ini. Wah, luar biasa. Sampai tahu band-band yang udah legend. Sekarang mah kan gampang kalau mau tahu itu. Iya. Masalah jin ya. Sekarang mah justru zaman sekarang tuh sebetulnya orang informasi udah nggak eksklusif lagi. Kalau zaman dulu mah ya misalnya kita zaman 90-an yang ngerti musik itu cuma orang-orang yang punya duit atau misalnya yang punya temen yang punya koleksi musik. Kalau sekarang mah semua orang punya akses yang sama. Iya kan layanan streaming gratis. Terus YouTube gratis. Jadi intinya mah sekarang akses informasi itu relatif sama, cuma gimana orangnya mau nggak menggunakan akses itu sebetulnya. Kalau zaman dulu mah kan ya makanya cuma orang-orang tertentu yang dibilang selera musiknya bagus ya karena cuma orang-orang tertentu yang punya akses ke sana, punya duit atau punya temen yang punya koleksi kaset banyak. Sekarang kan enggak. Kalau dulu kan misalnya kita nih sebagai penggemar Iwan Fals nih ya kita potong. Berarti sekarang apa lebih kompetisinya lebih kuat apa gimana? Ya harusnya sih lebih ini ya persaingan lebih sengit ya Lebih karena sengit ya. Semua orang modalnya kan sama. Tapi sekarang ngupload belut, ngurek belut aja ada penontonnya. Iya. Iya. Ada segmennya. Ada segmennya. Bicara segmen juga. Ada segmennya. Karena memang kalau ditonton semua juga kita nggak ada waktu ya. Iya kan makanya kan ada yang senangnya YouTube nonton prank-prankan, ada yang senangnya nonton game. Iya, saya rasa semua ada segmennya. Siap. Artinya kita yang penting konsisten itu. Iya, yang susah tuh kan konsisten itu. Yang susah tuh. Istiqomahnya. Iya, kalau mungkin bikin karya relatif mudah karena semua kan sekarang alatnya gampang, tapi konsistensi itu yang susah. Rata-rata orang-orang yang berhasil kan selain karena dia bagus, tapi juga karena dia konsisten. Iya. Masih lama nggak ini? Berapa menit lagi? 10 menit terakhir. 10 menit terakhir. Ya suka nggak suka kita kan ada di satu negara, walaupun Anda bukan politisi. Tapi wartawan itu kan matanya ribuan ya. Kira-kira 2024 ini seperti apa? Waduh, saya paling tidak bisa kalau ditanya kira-kira nanti seperti apa. Enggak, saya paling tidak yang cocok ini orangnya ini. Kan sekarang rame-rame orang menolak 20% presiden threshold ya. Saya mah
Mau 30% juga biarin ya. Saya nggak saya itu paling susah kalau ditanya kira-kira nanti saya tuh tidak suka membicarakan yang belum terjadi. Yang belum Saya senangnya membicarakan yang sudah terjadi dan ada di depan mata. Kalau yang belum terjadi itu masih kita jangan mendahului Allah lah. Iya. Benar juga ya. Tapi lembaga survei kan gede juga kan. Iya itu urusan lembaga survei lah. Saya mah paling nggak bisa ditanya kira-kira nanti seperti apa. Saya ngomongin kira-kira nasib saya nanti seperti apa aja nggak bisa ngira. Apalagi ini nasib negara. Iya. 2012 katanya akan terjadi ini. Liur. Udah, mendingan kalau kata saya mah bukan tipe yang nanti kira-kira seperti apa, nggak usah. Saya bukan, saya nggak seneng misalnya kita ngomongin nanti gimana. Kira-kira bakal. Justru saya mah sekarang kita sedang apa? Ini sekarang kita lagi ngapain nih? Oke ya udah. Kita manfaatkan sekarang sebaik-baiknya. Kan belum tentu hidup masih ada besok. Iya. Jadi juga ngapain mikirin 2024 masih 2 tahun lagi. Emang ada apa 2024 ya? Enggak, ini Ada kalender, ada kalender baru. Ada tanggalnya sama juga ya. Merahnya geser-geser. Terus awalnya juga geser-geser. Iya. Panas gitu ya. Ya kalau lagi siang hari pas musim kemarau di luar sih pasti panas. Pasti, Pak. Apalagi Cina bikin matahari nambah panas. Udah satu aja hitam kayak begini gimana dua? Tapi kalau matahari KW kan nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Buktinya cuma 10 menit. Nas, lu mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Cukup. Nah ini persoalan tadi ya, gimana caranya apa dulu komunikan ini pesan tuh biar nyampe itu seperti apa? Kayaknya kalau komunikasi maksudnya ya. Sebetulnya kalau mau komunikasi nyampe itu kalau kata saya mah gini aja yang namanya komunikasi itu kan proses menyampaikan pesan. Tapi kan kita menyampaikan pesan tuh harus lihat dulu. Ini pesan buat siapa? Buat siapa? Kayak ngomong ke anak TK dengan ngomong ke orang kantoran kan pasti beda. Nerangin misalnya mau ngasih tahu ke anak TK ini minum isinya air putih sama ini minum isinya air putih ke orang kantoran kan beda. Jadi menurut saya mah harus lihat dulu ini konteks kita tuh komunikasi buat siapa. Berarti harus pandai juga, harus luas juga ya. Iya dan kalau mau ngomong tuh ya kalau kata saya ya harus yang memang niatnya menyampaikan pesan aja, nggak usah ada kadang-kadang ada orang suka pengen terlihat pintar terus pakai kata-kata yang sulit kayak di tulisan atau tapi orang jadi nggak ngerti ngomongnya apa sih. Jadi kalau minta uang, minta duit dong. Gitu aja cukup ya. Jadi orang setrum gitu ya. Iya kalau ngomongin komunikasi itu aja kan komunikasi tuh kita harus lihat kita lagi ngomong kamu gitu aja cukup ya. Iya nggak usah. Kalau bangun tidur kayaknya aku selalu kan ribet. Lihat aja ya. Iya maksudnya ada salah satu cara supaya komunikasi itu tersampaikan dengan baik adalah lihat dulu pesan ini buat siapa. Kalau memang buat halayak umum ya pesannya gimana caranya supaya bisa dimengerti oleh banyak orang. Sekarang ini kan pesan buat si Anu kok ada di umum ya. Pesan katanya rahasia tapi kok tersebar gitu. Ya itu tanya sama yang ngomong aja. Sama yang ngomong juga ya. Saya juga nggak ngerti. Pingin kesana jadi kesini. Aduh jadi bingung juga. Tapi terima kasih nih sarannya. Kita kalau mau menyampaikan pesan lihat dulu siapa yang dituju. Iya. Bahas tetap berarti ada ini ya. Iyalah ya kan beda-beda. Kita ngomong sama temen sama kita ngomong sama atasan atau sama orang tua kan pasti beda. Harus dibedakan. Nggak bisa, woi kemana wae kan nggak bisa. Kemana aja lo kan nggak bisa kalau sama orang yang ini. Ya sebetulnya kan etika standar kan etiket standarnya. Kearifan lokal itu ya. Iya maksudnya dilihat aja konteksnya gitu. Iya. Luar biasa. Nanya.
Bagus juga pertanyaan. Oh, kalau saya mah yang penting ridho orang tua lah. Kan saya minta izin sama orang tua mau pindah ke majalah Playboy. Apaan? Terus ya kata bapak saya, itu bukannya telanjang majalahnya. Enggak, kalau di Indonesia emang nggak telanjang, sama aja kayak majalah dewasa lain. Oh, ya udahlah. Ya kan yang penting orang tua ridho, maksudnya ya udah kalau kamu emang mau pindah ya udah, yang penting kamunya nyaman di situ. Kalau ini mah nggak boleh sama ibunya. Iya, saya mah prinsipnya gitu, kalau mau melakukan sesuatu prinsip saya orang tua atau keluarga merestui nggak? Itu masih single apa udah ada belum? Single. Oh, masih single. Iya, sampai sekarang juga prinsip saya mah mau mengerjakan sesuatu nggak usah mikirin pendapat orang lain, nggak usah mikirin orang lain. Yang harus kita dengar tuh omongan apa orang tua atau pasangan atau yang ngasih kita uang. Kalau yang ngasih kita kerjaan kan harus didengerin omongannya. Misalnya ada orang ngasih kerjaan terus kok lu kerjaannya kurang bagus ya, kita dengerin. Kalau orang lain misalnya kok lu begini sih, Siapa kan selama tidak menyakiti, tidak jahat ke orang, tidak fitnah, tidak merusak orang lain, tidak usah takut. Kayak misalnya saya bikin YouTube, gambar goyang-goyang, orang pada protes. Kan saya juga ini tidak menyakiti Anda, maksudnya tidak merugikan Anda. Kalau emang nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Tapi tonton terus ya. Ya makanya. Jadi prinsip saya emang gitu dalam mengerjakan sesuatu, selama itu tidak melanggar aturan, tidak dosa dan tidak melanggar hukum lah atau atau keluarga dan orang tua merestui, ya kerjain aja. Dan selama kita senengnya, nggak usah takut dibilang sama orang jelek karya atau apa gitu lah. Puas kan kurang loh. Omongan tetangga mah lewat aja dah. Oh ya udah terima. Iya, kita hampir habis nih saudara-saudara, tapi pingin sih ngobrol lebih panjang nih sama beliau. Ini bisa 5 episode. 5 episode. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Terima kasih banyak Kang Soleh Solihun yang luar biasa sekali. Banyak yang kita bisa ambil dari beliau. Ada konsistensi. Yang penting senang, iya ridho orang tua. Waduh, berat juga. Kita kalau mau keluar ngumpet-ngumpet. Iya kan, baru diridhoi. Banyak lah. Politik biarin aja. Iyalah. Jangan bicara masa depan yang nggak jelas. Hari ini aja. Jakarta mau bagaimana, Indonesia mau bagaimana nggak jelas. Yang penting nggak ada sekarang, kita manfaatin. Belum tentu besok kita ada ya. Jadi sedih ya. Kenapa jadi sedih? Jadi mikir besok masih ada nggak kita. Ya udah, Kan nggak ada yang tahu nasib makan. Iya. Makanya harus segera tobat. Oke, Kang Soleh Solihun. Iya. Kita akan tutup. Ini dulu nggak? Pantun dulu nggak nih? Coba pantun dulu dah. Pantun dulu ya. Nah nih. 1, 2, 3. Hai netizen. Hari Senin makannya bihun. Ya. Hari Selasa makannya sama yang berat. Ya. Multitalent pastinya akan Soleh Solihun. Kalau multi asik pastinya sama beranda. Apa beranda? Bercanda. Bercanda. Paling enak jadi wartawan, bisa ketemu siapa saja, wawancara sana sini, korek berita sana sini, pulang dapat duit, pulang dapat berita, kecuali kalau ada pesanan. Wartawan.